bagaimana menjaga pikiran kita dalam beberapa kondisi. Misalnya saat kita bekerja, saat kita meditasi, saat kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Apa kabar teman-teman community Oke Indo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, keinginan kita, mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke? So, setelah minggu kemarin saya sakit dan tidak bisa membuat video, minggu ini mudah-mudahan saya bisa meneruskan video-video series tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke? Jadi buat teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, sesuatu yang tidak mengerti, silahkan masukkan di komen video ini. Atau kalau teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp, silahkan. Oke? Masukkan pertanyaannya, nanti akan saya jawab. So, dalam video ini kita akan mulai lagi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang misalnya kurang mengerti, oke? Mudah-mudahan dalam video ini saya bisa menjawab beberapa pertanyaan, atau walaupun hanya satu pertanyaan, mudah-mudahan saya jawab dengan panjang dan lebar dan teman-teman mengerti semua, oke? So, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengarahkan pikiran yang sering kemana-mana? Ini dalam kondisi apa? Saya nggak begitu mengerti dalam kondisi apa, tapi saya akan mencoba menerangkan bagaimana menjaga pikiran kita dalam beberapa kondisi. Misalnya saat kita bekerja, saat kita meditasi, saat kita bervisualisasi, dan saat kita beraktivitas. Oke? So, yang pertama, saya akan mencoba membahas tentang bagaimana menjaga pikiran kita supaya nggak kemana-mana di saat kita bermeditasi. Sebetulnya keheningan, ketenangan, ketentraman itu sudah ada di dalam diri manusia. Jadi banyak orang yang begini, saya ingin mencari ketenangan. Sebenarnya ketenangan itu jangan dicari, nggak usah dicari. Fokus itu tidak usah dicari karena sudah terbuat, sudah built in. Oke, sudah datang dari sananya, sudah termasuk ketenangan, ketentraman, dan fokus. Kenapa banyak orang tidak bisa fokus di saat meditasi atau tidak bisa tenang di saat meditasi? Karena ketenangan itu ditimbuni oleh pikiran yang tidak berguna. Manusia, pikiran manusia itu memikirkan lebih dari 60.000 macam pikiran per harinya. Dan lebih dari 90% dari 60.000 itu adalah pikiran yang sama. Mereka ulang lagi. Jadi bukannya nggak bisa fokus di saat meditasi. Sebetulnya keheningan, ketentraman, ketenangan itu tidak usah dicari. Yang harus kita lakukan adalah menghilangkan pikiran-pikiran yang menimbun ketenangan, ketentraman, dan fokus kita di saat kita meditasi. Sama juga di saat kita bekerja. Di saat kita bekerja, fokus kita itu sudah ada. Karena kita sudah mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Nah, kenapa masih banyak orang tidak bisa fokus? Karena balik lagi, mereka menimbun fokus mereka, atau konsentrasi mereka oleh pikiran-pikiran yang tidak diperlukan. Caranya sama dengan meditasi. Buang pikiran satu-satu. Oh, ini nggak perlu. Oke, jangan dipikirin. Oh, ini nggak perlu. Oh, jangan dipikirin. Itu buat meditasi dan kalau di saat beraktivitas atau di saat bekerja. Now, di saat bervisualisasi. Di saat bervisualisasi, kebanyakan orang mereka ingin fokus, mereka ingin konsentrasi. Sebenarnya nggak usah. Dalam saat kita bervisualisasi, biarkan pikiran kita, biarkan alam bawah sadar kita, alam sadar kita, hati kita berkelana liar. Selama itu adalah yang kita inginkan. Nah, Mas Oke, kadang saya mencoba bervisualisasi yang saya inginkan, tapi yang saya visualisasikan adalah sesuatu yang bukan saya inginkan. Nah, gimana caranya? Tulis sedetail-detailnya. Saya sering. Kalau kita menginginkan sesuatu, sekarang ginilah, film. Misalnya kita ambil film Dilan, Dilan itu ya. Sebelum dibuat film,
itu dibuat dulu skrip. Oke, dibuat dulu novel. Oke, kebanyakan film yang tidak ada bukunya atau tidak ada novelnya, mereka itu dibuat dulu skrip. Detailnya bagaimana, percakapannya bagaimana, bentuk tempat syutingnya bagaimana, keadaan saat syutingnya bagaimana. Semua dibuat dulu skrip. Kebanyakan orang, oke, tidak ditulis dulu skrip yang mau novel atau skrip yang mau mereka visualisasikan itu bagaimana. Mereka tidak ditulis. Makanya mereka pikirannya ke sana ke sini. Biarkan pikiran kita, angan-angan kita, alam sadar, alam bawah sadar, perasaan kita mengembara kemana-mana. Selama itu yang kita inginkan. Sekali lagi, kebanyakan orang mereka tidak bisa memvisualisasikan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak mempunyai skrip. Oh Mas Oke, saya punya goal kok. Goal saya itu mempunyai penghasilan 100 juta per bulan pada bulan Mei misalnya. 100 jutanya aja nggak tahu apa mau dibeliin apa. Kan nggak tahu detailnya. Sekarang seperti ini. Kalau penulis buku penulis novel atau penulis skrip film Dilan hanya bilang seperti ini. Dilan itu anak nakal dan mempunyai kekasih bernama ini. That's it. Tidak ada detailnya. Bagaimana mau dibuat film oleh sutradara atau oleh produser. Kan dari novel, dari pikiran seseorang atau kisah nyata seseorang, dia masukkan ke dalam buku. Setelah mereka masukkan ke dalam buku, baru dibuat skrip. Setelah dibuat skrip, baru dibuat film. Sama dengan buku saya. Ini kan kisah hidup saya. Cara saya bagaimana memulai dari nol sampai detik ini. Nah, mungkin suatu waktu ada seseorang, wah kita jadiin film nih. Nah, buku saya bakal dijadiin skrip. Siapa pemain utamanya, siapa pemeran pembantunya, bakal dijadikan skrip. Setelah dijadikan skrip, baru dibuat filmnya oleh sutradara. Sama juga dengan visualisasi. Kalau kita ingin membuat visualisasi seperti film, kita harus tahu detailnya. Pemerannya siapa, rumahnya di mana, lokasi syutingnya ini di mana. Harus tahu gambarnya. Karena alam bawah sadar itu dibangun oleh gambar-gambar, bukan oleh kata-kata. Kata-kata hanya untuk sebagai detailnya saja. Setelah itu kita jadikan gambar-gambar. Jangan fokus dalam bervisualisasi. Karena di saat kita fokus dalam bervisualisasi, imajinasi kita tidak bekerja dengan baik. Terus saya mau balik lagi ke meditasi. Meditasi itu adalah mencari titik di mana kita bisa mengembangkan konsentrasi kita. Kita bisa fokus ke dalam satu arah. Misalnya, ambil tripod ini, kita fokus ke sini tanpa memikirkan yang lain-lain. Sekali lagi, fokus itu sudah ada di dalam diri manusia. Cuma dikubur oleh pikiran-pikiran yang lain. Jangan kalau kita di saat meditasi mencoba belajar fokus. Biar pikiran gak kemana-mana. Jangan dipaksakan. Tapi tanya ke diri sendiri seperti ini. Kalau ada di saat kita, misalnya saya suruh, fokus ke tripod ini, ke sini. Istri udah makan belum? Kepikiran sama kita ya? Istri udah makan belum? Tanya ke diri kita, apa penting memikirkan istri udah makan apa belum sekarang? Misalnya, aduh gimana ya? Ntar kalau tagihan itu datang, bayar gimana nih? Nah, tagihannya udah datang belum? Apa penting kita memikirkan tagihan pada saat itu? Jadi kita harus bisa memilih conscious mind, alam sadar kita yang harus bisa memilih mana yang akan kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Satpam conscious mind itu, siapa yang akan memilih? Dia itu bagian memilih mana yang mau kita pikirkan. Jadi teman-teman harus bisa mulai menanyakan ke diri sendiri. Di saat kita belajar fokus, kalau ada lintasan, apakah penting saya pikirkan pada saat ini? Kalau tidak penting, jangan dipikirkan. Dan ada yang terlintas lagi, apakah penting? Jadilah mulai memilih prioritas. Mana yang priority? Oke? So, udah lebih dari 10 menit. Mungkin dalam video ini hanya bisa menjawab satu pertanyaan. Oke? Di video selanjutnya, saya akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman. Oke? Jadi buat teman-teman yang masih ingin mempertanyakan sesuatu, silakan masukkan ke komen. Kalau bisa saya jawab lewat reply di komen video ini, akan saya jawab secara langsung. Kalau misalnya harus dijelaskan, akan saya buat video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan manfaat. Buat teman-teman yang masih ingin mengorder buku Money Magnet, silakan kontak Suji dan Arai. Informasinya akan ada di bawah video ini, di bawah description video ini. Dan buat teman-teman yang belum pernah menghadiri seminar Money Magnet di Indonesia, bulan Juni tanggal 16 2019, Money Magnet Seminar akan ada di kota Jakarta. So, buat teman-teman yang ingin
menghadiri seminar Money Magnet di Jakarta, silakan kontak Arai, Suji. Semua informasi tentang seminar akan ada di kotak description di bawah video ini. Oke? Mudah-mudahan saya bisa berjabat tangan secara langsung dengan teman-teman, bisa mendengarkan cerita teman-teman secara langsung, dan yang terpenting ini, mudah-mudahan di dalam seminar, di saat menghadiri seminar Money Magnet, teman-teman menemukan aha moment yang bisa mengganti jalur kehidupan teman-teman, yang bisa mendekatkan teman-teman kepada kesuksesan teman-teman. Apapun keinginannya, mudah-mudahan bisa didapatkan aha momennya di seminar Money Magnet di Jakarta. Dan buat teman-teman yang sudah pernah menghadiri Money Magnet seminar, mudah-mudahan saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman, bersilaturahmi lagi dengan teman-teman, dan mendengarkan cerita teman-teman seperti biasa. Oke? Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. I love you all. Peace.